Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela dengan NIM 211292269. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Tia Ayuningrum SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai administrasi kurikulum. Nah, untuk materi yang pertama, yaitu adalah pengertian administrasi kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Arab, di mana yang pertama berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang artinya adalah pelari, dan kurer, yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, di mana artinya adalah jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai ke garis finish. Dan dari hal ini dapat kita pahami bahwa jarak yang harus ditempuh di sini bermakna bahwa kurikulum dengan muatan isi dan materi pelajaran yang dijadikan jangka waktu yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Kemudian yang kedua, dalam bahasa Arab, kata kurikulum bisa digunakan yaitu adalah manhaj, di mana manhaj ini berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi kurikulum adalah perangkat rencana kerja pada sistem pendidikan yang berfungsi untuk mengatur jalannya pendidikan itu sendiri. Sedangkan dapat kita simpulkan bahwa administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Kemudian yang kedua, yaitu adalah meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemampuan yang maksimal ini dapat dicapai peserta didik tidak hanya melalui kegiatan intrakurikuler, tetapi juga harus perlu melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, yaitu meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Maksudnya di sini, kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Maksudnya di sini pengelolaan kurikulum yang profesional, efektif, dan terpadu dapat memberikan motivasi kepada kinerja guru maupun aktivitas peserta didik pada belajar. Kemudian yang kelima, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, yaitu di mana proses pembelajaran selalu dipantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, dengan demikian, ketidaksesuaian antara desain dengan implementasi dapat dihindarkan. Di samping itu, guru mampu memotivasi peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien karena adanya dukungan kondisi positif
yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah yang keenam, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Nah, maksudnya di sini kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat, khususnya dalam mengisi bahan ajar atau sumber belajar yang perlu disesuaikan dengan ciri khas dan kebutuhan pembangunan daerah setempat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu adalah peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu peran guru adalah sebagai implementer. Guru berperan dalam mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase ini, implementator peran guru dalam mengembangkan kurikulum hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Kemudian, peran yang kedua adalah sebagai adapter. Guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Pada fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Yang ketiga yaitu developers. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi guru juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah researchers, di mana peran guru di sini adalah sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya. Dalam pelaksanaan peran guru, sebagai peneliti guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah proses administrasi kurikulum. Dalam proses administrasi kurikulum itu terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Dalam proses perencanaan, hal yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menentukan tujuan dari kurikulum tersebut, yaitu di mana tujuannya adalah mengidentifikasi dan analisis masalah, yaitu mengenai kebutuhan dan keinginan terkait budget, sosial, keluarga, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menentukan langkah dan strategi untuk mencapai tujuan telah dibuat tadi, di mana untuk mencapai hal tersebut kita dapat menentukan langkah dengan melakukan analisis SWOT dan menentukan prioritas. Yang kedua, menentukan strategi dengan belajar dari pengalaman, dan yang ketiga, pengorganisasian. Dan untuk langkah selanjutnya, yang ketiga, yaitu pengawasan dan evaluasi memungkinkan untuk perubahan perencanaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada pelaksanaan. Dalam melaksanakan perencanaan, kita harus membutuhkan prinsip atau menggunakan prinsip. Adapun hal yang dilakukan untuk melaksanakan perencanaan tersebut dilakukan dengan prinsip yang pertama, pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan. Di mana yang kedua, pengawasan dan evaluasi memungkinkan untuk perubahan pelaksanaan dengan terlebih dahulu merubah perencanaan. Dan yang ketiga, agar pelaksanaan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana, dibutuhkan kematangan organisasi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah evaluasi hasil. Dalam evaluasi hasil ini, itu yang dilakukan yang pertama, kita harus mengumpulkan data tentang keberhasilan dari capaian tujuan yang telah dicapai.
Kemudian, untuk yang kedua, kita harus membandingkan capaian yang telah tercapai dengan capaian yang telah kita rencanakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, itu kita menganalisis hasil perbandingannya. Dan yang terakhir, kita harus melakukan hasil analisis yang digunakan tadi untuk rekomendasi perencanaan selanjutnya. Nah, dari materi-materi tadi, baik itu dari pengertian, dari fungsi, peran guru, dan juga proses administrasi kurikulum tadi, dapat kita simpulkan bahwa istilah administrasi kurikulum menekankan pada upaya bagaimana mengarahkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dilaksanakan secara tepat dalam berbagai kegiatan pendidikan. Kurikulum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai panduan saja, akan tetapi kurikulum juga sebagai instrumen dalam meramalkan keadaan mendatang. Dengan demikian, kurikulum memiliki peran sentral dalam mengarahkan capaian tujuan dasar asaran pendidikan. Jadi, kegiatan administrasi kurikulum adalah berbagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan mengembangkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dijadikan sebagai instrumen dalam mencapai tujuan dan sasaran pendidikan. Nah, baiklah, mungkin hanya itu presentasi mengenai administrasi kurikulum. Semoga presentasi kali ini dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.